Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajudin, NIM 2019-02007. Dalam pembuatan video ini, saya buat untuk mempresentasikan sebuah materi tentang komunikasi nonverbal, di mana melalui komunikasi nonverbal kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Maka dari itu langsung saja ke pengertiannya. Pengertian komunikasi nonverbal. Di sini komunikasi nonverbal adalah sebuah isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasinya. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contohnya, ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita mengangguk. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Sentuhan atau haptik. Sentuhan merupakan pesan nonverbal, non-visual, dan non-vokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Yang kedua yaitu komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Contohnya dapat dilihat pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan yang menyatakan identitas perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu koremik. Koremik merupakan komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya, mahasiswa menghargai waktu. Ada kalanya kita mampu menilai bagaimana mahasiswi atau mahasiswa yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. Yang keempat, gerakan tubuh atau kinestik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Contohnya yaitu gerakan tubuh yang secara langsung dapat diterjemahkan ke dalam pesan verbal tertentu. Biasanya berfungsi untuk menggantikan sesuatu, misalnya mengangguk sebagai tanda setuju, telunjuk di depan mulut, tanda jangan berisik. Selanjutnya yang kelima, prosemik. Prosemik adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Selanjutnya yang keenam, lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Yang terakhir adalah vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara, misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Lalu fungsi komunikasi nonverbal. Di sini fungsi komunikasi nonverbal ada 5. 1. Repeating atau repetisi, yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya, mengangguk kepala ketika mengatakan iya dan menggeleng kepala ketika mengatakan tidak. 2. Substituting atau substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya, menggoyangkan tangan Anda
dengan telapak tangan menghadap depan sebagai pengganti kata tidak saat pedagang menghampiri Anda. Selanjutnya yang ketiga yaitu contradicting atau kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, seorang suami mengatakan bagus ketika dimintai komentar istrinya mengenai baju yang baru dibelinya, sambil matanya terus terpaku pada koran yang sedang dibacanya. Lalu yang keempat, complementing atau komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Contohnya, melambaikan tangan saat mengatakan selamat jalan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu accenting atau aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Contohnya, mahasiswa membereskan buku-bukunya atau melihat jam tangan ketika jam kuliah berakhir atau akan berakhir, sehingga dosen tahu dan akhirnya menutup kuliahnya. Terima kasih, itu saja materi tentang komunikasi nonverbal. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.